Anda menyaksikan Headline News pukul 11 waktu Indonesia Barat. Pemirsa, Kapolda Metro Jaya Irjen Pol M. Iriawan memantau kondisi tempat kejadian penyelundupan 1 ton narkoba jenis sabu di kawasan Anyer, Cilegon, Banten. Informasi selengkapnya akan disampaikan Clara Alverina dari Cilegon, Banten. Clara, apa hasil rilis yang disampaikan Kapolda Metro Jaya? Ya, ada baru saja Kapolda Metro Jaya Irjen Pol M. Iriawan menggelar rilis terkait dengan penggagalan yang dilakukan oleh Direktorat Narkoba Polda Metro Jaya bekerjasama dengan Polres Depok terkait dengan penyelundupan narkoba berupa 1 ton sabu-sabu di kawasan Hotel Mandalika Anyer, Serang, Banten ini. Dari hasil rilis tadi disampaikan bahwa barang bukti yang berhasil diamankan oleh pihak kepolisian diantaranya ialah 27 kotak sabu yang ditemukan di mobil Innova berwarna gold, kemudian 24 kotak sabu yang ditemukan di 1 mobil Innova berwarna hitam sehingga total ada 51 kotak dengan berat 1 ton atau 1000 kg sabu. Ada 4 tersangka dalam kasus penyelundupan narkoba ini, diantaranya ialah berinisial LMH, ini merupakan bandarnya, dan saat penangkapan ini ia melakukan perlawanan sehingga harus tindakan tegas dari aparat kepolisian sehingga tersangka berinisial LMH ini tewas di tempat kejadian. Kemudian tersangka lainnya berinisial CWC, LGY yang saat ini juga dalam kondisi luka karena sempat melakukan perlawanan saat diamankan oleh aparat kepolisian, dan juga 1 tersangka lainnya yakni berinisial HYL yang saat ini masih dalam proses pencarian. Tadi juga sempat disampaikan oleh Kapolda Metro Jaya Irjen Pol M. Iriawan bahwa ini menarik dan merupakan modus baru karena dari 4 tersangka yang ada ini merupakan warga negara asing, tidak ada satupun yang merupakan warga negara Indonesia. Diduga ini merupakan modus yang dilakukan oleh warga negara asing supaya tidak terendus kegiatannya untuk menyelundupkan narkoba di Indonesia ini. Dan barang bukti serta tersangka saat ini juga sudah dibawa ke Jakarta untuk dilakukan proses pengembangan kasus lebih lanjut. Penangkapan berlangsung ini dini hari tadi sekitar pukul 4 pagi, diduga dari daratan China dibawa ke Indonesia dengan menggunakan jalur laut, dan saat tiba mendekati perairan Anyer ini mereka menggunakan kapal atau perahu karet dengan mesin yang sulit terdeteksi, namun dari pihak kepolisian bisa memiliki alat yang bisa mendeteksi keberadaan perahu karet tersebut. Kemudian langsung diamankan oleh aparat kepolisian, dan hingga saat ini juga aparat kepolisian masih terus mendalami terkait dengan jaringan yang diduga ini merupakan jaringan Taiwan, dan juga mau dibawa kemana sabu yang beratnya ini mencapai 1 ton, dan namun hingga saat ini diduga sabu 1 ton ini akan didistribusikan ke Jakarta. Dan juga untuk pengembangan kasus ke depannya juga dari pihak kepolisian akan menggali lebih dalam terkait dengan ada atau tidaknya keterlibatan dari pemilik Hotel Mandalika ini yang diketahui sudah tidak beroperasi lagi sejak 5 tahun yang lalu. Tadi juga Kapolda Irjen Pol M. Iriawan menjelaskan bahwa ini merupakan hadiah yang bisa diberikan oleh aparat kepolisian terkait dengan Hari Anti Narkoba, dan 1 ton narkoba ini dianggap bisa menyelamatkan 2 juta umat manusia. Berikut pernyataan dari Kapolda Metro Jaya Irjen Pol M. Iriawan. Kita melakukan penangkapan anggota kami yang sedang surveillance ini hampir 2 bulan. Udah ada perahu karet masuk, kemudian kita ambil dan kita lakukan penangkapan. Ada 4 orang warga negara Taiwan yang terlibat di sini. 1 terpaksa kita lakukan tindakan tegas terukur karena ada perlawanan, anggota ditabrak. Yang 2 ditangkap, yang 1 lagi sedang melarikan diri, kita sedang kejar sekarang ya. Ade. Metro Jaya dan Polresta Depok berhasil mengungkap penyelundupan narkoba jenis sabu sekitar 1 ton yang melibatkan 4 orang warga negara asing di Hotel Mandalika Anyer, Serang, Banten. Penggerebekan dilakukan petugas gabungan Polda Metro Jaya dan Polresta Depok Kamis dini hari di sebuah hotel di kawasan wisata Anyer, Serang, Banten. Dalam penggerebekan tersebut sempat terjadi baku tembak antara polisi dan pelaku yang diketahui berjumlah 4 orang. Dalam penggerebekan salah seorang pelaku tewas tertembak. Dari dalam hotel petugas juga berhasil mengamankan 1 ton sabu-sabu yang diduga berasal dari Taiwan dan tiba di wilayah Anyer dengan melewati jalur laut.
Hingga Kamis pagi, narkoba tersebut masih berada di dalam hotel, sedangkan para pelaku sudah dibawa oleh petugas. Adapun barang bukti yakni 27 kotak di Innova Gold, 24 kotak di Innova Hitam, total 51 kotak estimasi 1 karung bruto atau dengan berat kasar 20 kg. Penggerebekan yang dilakukan mengejutkan warga sekitar. Warga tidak menyangka salah satu hotel di daerah mereka dijadikan sebagai tempat penyimpanan narkoba. Pagi. Loh, itu pas Bapak tahu itu mendengar suara apa? Suara apa ya? Ya dor gitu. Kayak suara tembakan gitu, Pak. Tembakan saja. Dan pemirsa, bagaimana perkembangan terkini menurut keterangan dari Kapolda Metro Jaya? Kita akan langsung melihat bagaimana keterangan dari Kapolda Metro Jaya berikut ini. Saat ini saya berada di Hotel Mandalika yang menjadi tempat kejadian perkara. Dari polisi berhasil menggagalkan penyelundupan narkoba seberat 1 ton sabu-sabu. Dan saat ini sudah bersama saya Pak Kapolda Metro Jaya, Pak Irjen Pol M. Iriawan. Pak, saya harus ucapkan selamat atau justru prihatin nih Pak, dengan ini kan 1 ton, hampir didistribusikan di Indonesia. Bagaimana Pak tanggapannya? Ya, sebetulnya ini kerja keras kita, karena kita nunggu ini hampir 2 bulan ya, hampir 2 bulan. Tim ada di sini, tim gabungan Polda Metro Jaya, pengembangan dari Polres Depok penangkapan pertama. Terus kemudian kita kerjasama dengan kepolisian Taiwan, kita menunggu ini masuk barang dari daratan Cina ke sini hampir 2 bulan. Sehingga sebetulnya ini hadiah juga Hari Anti Narkoba ya untuk Republik Indonesia ya. Jadi kita serius tangani masalah narkoba. Artinya pemerintah serius. Ini pun ada modus baru di mana semua yang terlibat dalam jaringan ini sementara tidak ada warga negara Indonesia. Berarti dia memang sudah mempersiapkan bagaimana barang ini biar bisa masuk ke Indonesia. Karena kenapa tidak ada orang Indonesia, mungkin takut bocor lain sebagainya. Ya, sehingga tadi malam kita melakukan penangkapan anggota kami yang sedang surveillance ini hampir 2 bulan. Udah ada perahu karet masuk, kemudian kita ambil dan kita lakukan penangkapan. Ada 4 orang warga negara Taiwan yang terlibat di sini. 1 terpaksa kita lakukan tindakan tegas terukur karena ada perlawanan, anggota ditabrak. Yang 2 tertangkap, yang 1 lagi sedang melarikan diri. Kita sedang kejar sekarang ya. Ini mau dipertegas lagi berarti dari Cina ya Pak ya? Ya, dari ya. Cina dengan jaringan? Ya, sementara jaringan Cina, Taiwan ya, jaringannya. Ya kita akan dalami nanti, ini kita akan periksa ya. Ini rencana mau didistribusikan kemana Pak? Kita belum mendalami, yang jelas kira-kira pertama mungkin dibawa ke Jakarta. Karena kan awalnya kita juga dari Jakarta. Ini hanya tempat saja. Jadi Banten ini jadi tempat transit begitu? Ya, tempat ini kan sudah kita endus, artinya beberapa tempat yang masuk jalur laut itu sudah kita identifikasi. Tempoh hari ada seputar Jakarta, kemudian Jawa Barat, Ujung Genteng, berpindah lagi sekarang ke sini. Mungkin nanti berpindah juga, karena jalur laut ini yang paling gampang dan paling besar bisa diselundupkan barangnya. Kalau udara kan kecil, sedikit. Nah mungkin 1 ton ini, sehingga jalur lautnya menjadi perhatian kita dalam penyelundupan. Ini kan besar sekali 1 ton Pak. Ya. Ada kaitannya tidak dengan mungkin gembong narkoba yang dulu sudah dieksekusi Freddy gitu? Ya tentunya kita akan dalami ya, termasuk tempat ini tentu kita akan lakukan penyelidikan. Kenapa bisa di sini, sudah berapa lama lain sebagainya. Dari China, dari Taiwan ya Pak ya, dari Taiwan dibawa hingga ke Banten. Ini proses jalur yang mereka tempuh itu kira-kira seperti apa Pak? Nah ini kita sedang dalami karena kan kita harus tahu kapal yang dibawa tentu kapal besar dari sana. Kemudian lego di mana kita akan dalami hasil pemeriksaan nanti para tersangka ini, karena mereka tahu, karena mereka juga mengerti ada hubungan komunikasi dengan jaringan yang ada di Taiwan sana. Ya. Bisa dijelaskan lagi kronologinya Pak? Itu pukul berapa ini tersangka ini jadi, ditangkap? Kronologisnya hampir 2 bulan anggota melakukan surveillance untuk menunggu barang masuk. Ya. Kemudian tadi malam kira-kira jam 1 anggota melihat ada kapal yang merapat ke dekat Mandalika Hotel ini. Ya, karena kita memakai peralatan cukup canggih, meskipun malam kita bisa melihat. Nah, kemudian kita lihat ada barang diturunkan, diceburkan ke laut. Kemudian ada beberapa orang yang menarik tali di pinggir bibir pantai ini, terus mengambil barang tersebut. Maka anggota melakukan penyergapan. Ya. Itu kira-kira kronologisnya. Pak, 1 ton ini merupakan tangkapan yang terbesar yang pernah dilakukan oleh polisian atau bagaimana? Sementara ini termasuk terbesar sekarang. Terakhir itu 800 kilo kalau nggak salah ya.
sekarang termasuk terbesar. Kalau dikeriskan dengan uang hampir 1,5 T, kira-kira 2 jutaan umat atau manusia di Indonesia bisa kita selamatkan ya. 2 juta umat manusia. Terima kasih banyak Pak. Ya, sama-sama. Ya. Pak Amiriawan atas waktunya. Demikian dari Banten, Clara Alverina. Ya, pemirsa, dalam beberapa tahun terakhir, polisi dan BNN telah berhasil mengungkapkan sejumlah kasus dan sindikat yang mengelola narkoba dalam jumlah besar. Dan pemirsa, dari sejumlah kasus terbesar yang berhasil diungkap, ada peran para gembong narkoba yang masih mampu mengendalikan bisnis meski telah dipenjara di balik jeruji besi. Tahun 2016 lalu, BNN berhasil menggagalkan penyelundupan 50 kg sabu kristal dalam pipa baja dari Guangzhou, Tiongkok. Kasus ini disebut melibatkan bandar besar narkoba terpidana mati almarhum Freddy Budiman. Namun menurut BNN, bos besar di balik Freddy adalah Chandra Halim alias Akiong. Chandra lah orang yang memiliki koneksi langsung dengan bos narkoba di Tiongkok yang mendatangkan sabu tersebut. Chandra adalah gembong narkoba besar yang juga terlibat dalam kasus impor 1,4 juta pil ekstasi bersama Freddy Budiman. Ia telah divonis mati pada 2013 namun belum dieksekusi. Pada 2016, PPATK berhasil mengendus dana mencurigakan dalam jumlah besar. Dari penelusuran diketahui sebagian besar dana itu, yaitu sebanyak 2,8 triliun rupiah, adalah aliran dana transaksi narkoba jaringan Poni Chandra. Aliran dana itu berasal dari 15 perusahaan kedok yang dialirkan ke bandar di 11 negara. Poni adalah terpidana kasus narkoba yang tengah menjalani hukuman 20 tahun penjara. Namun di tahun 2014, ia bisa mengendalikan narkoba dari balik lapas dengan omset miliaran rupiah. Poni yang merupakan narapidana ditangkap bersama istrinya di rumahnya pada 2014. BNN pun menyita asetnya senilai lebih dari 20 miliar rupiah, termasuk rumah mewah dengan dermaga pribadi yang menjadi titik penyelundupan narkoba jaringannya. Tim Liputan Metro TV. Ya, Ajeng dan juga pemirsa, ini penggerebekan 1 ton sabu bertepatan dengan hari peringatan Hari Narkoba Internasional. Dan kami akan menyajikan informasi mengenai peringatan Hari Narkoba Internasional sesaat lagi. Tetaplah bersama kami.